Hamba-Mu akan berangkat dari Tanah Hitam Jayapura ini menuju Sarmi. Perjalanan panjang dengan menggunakan kendaraan mobil, bis, Tuhan, dan mobil yang ada. Mereka berjalan sepanjang jalan ini. Tuhan memberkati sopir, Tuhan memberkati mobil-mobil, bis, semuanya berjalan dari sini sampai tiba dengan selamat. Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan mengawal hamba-hamba-Mu. Tangan Tuhan melingkupi, mengawasi perjalanan hamba-hamba-Mu. Urapan dan otoritas Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu. Kuasa Tuhan terus ada di dalam hamba-hamba-Mu. Pemimpin-pemimpin rohani yang ada di kota Sarmi, kiranya Sarmi juga akan penuh dengan kemuliaan. Ketika hamba-hamba ini tiba di sana, Sarmi diubah menjadi mata air, menjadi kerajaan Allah, menjadi umat-umat yang memuji, menyembah Tuhan di sana. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Oh Yesus, biasa. Naungi mau telah terbit terang, sebab Engkau Yesus datang mengasihi Sion, mengasihi umat-umat-Mu dengan kasih yang besar, dengan cinta yang besar. Tangan-Mu yang perkasa melakukan keajaiban di tempat ini, di Sarmi ini. Engkau bersama beribu-ribu malaikat membawa kebebasan, kemerdekaan bagi umat-umat-Mu, bagi anak-anak-Mu, bagi ciptaan-Mu. Terang yang besar sedang menerangi, yang mengalami kebebasan, yang diperbudak sedang mengalami kemerdekaan, yang buta sedang dicerikan, yang mati sedang dihidupkan oleh karena Engkau Tuhan dari surga. Dalam penglihatan yang saya melihat ini, bahwa ada batu di depan, tetapi tangan dari orang muda ini mengangkat batu ini
dan kemudian membuang batu itu dari tempat itu sehingga ada aliran air yang mengalir memang dari bukit. Dia turun di tempat itu, tetapi karena ada batu yang memelet, tetapi batu ini setelah diangkat, air itu dia mengalir. Airnya bersih sekali. Airnya sangat bersih sekali. Jadi Tuhan di dalam roh bicara tentang hal ini kepada saya. Firman Tuhan ini. Jadi bahwa Tuhan telah mengenal saudara Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah ini. Tuhan tahu Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengenal Tuhan. Karena Tuhan mengenal engkau, makanya pada waktu Tuhan datang panggil tiap-tiap orang untuk datang kepada Tuhan. Dan ketahuilah, Tuhan yang telah mengambil engkau, Tuhan yang telah memanggil engkau, Dia berkuasa untuk mengurus setiap hal yang sukar dan sulit dalam kehidupanmu. Lebih khusus dalam pembangunan pekerjaan Tuhan, tubuh Kristus di tempat ini. Tuhan berkuasa. Tuhan, tangan Tuhan itu kuat. Kuasa Tuhan itu sempurna. Kemampuan Tuhan itu ada. Negeri ini akan menjadi milikmu. Negeri ini akan menjadi umat kesayanganmu. Negeri ini akan memasyurkan namamu. Negeri ini tidak dalam keterikatan lagi. Haleluya. Negeri ini akan bebas. Bebas memuliakan Engkau Sang Raja. Negeri ini akan melakukan kehendak orang tua kita yang telah melintasi daerah ini dari tahun 72, tahun 74, dan bekas-bekas mereka ada di negeri ini. Satu minggu kemarin kami di sini dalam doa dan puasa, ada penglihatan yang begitu luar biasa dari salah seorang pendoa Syafati jemaat ini. Dia melihat bahwa telapak kaki dari orang-orang tua rohani, mereka tidak tahu Bapak Dorvi itu seperti apa, mereka tidak tahu Bapak Dato itu seperti apa, Bapak Peggy, Bapak Obed Billy, Bapak Didimus, mereka tidak tahu orang-orang ini. Tapi mereka di dalam alam roh, mereka melihat wajah-wajah mereka. Jelas, telapak kaki mereka itu seperti bercahaya kembali di negeri ini. Daerah-daerah yang mereka lintasi, mereka pergi, mereka injak sampai salah satu kampung yang di dalam kampung yang kemarin hamba Simon dengan hamba Rizat masuk ke dalam, itu kesaksian yang nyata. Dan di sini juga ada orang-orang yang menyaksikan, yang masih hidup dan masih ada untuk menyaksikan hal-hal itu tentang pelayanan daripada orang-orang tua itu. Mereka dalam ungkapan doa, nubuatan dan pujian dan penyembahan. Tetapi hari ini kita masuk kenyataan. Tuhan lewat firman Tuhan Tuhan telah memanggil, menetapkan sebelum dunia ini dijadikan, sebelum mereka ada dalam rahim ibu, Tuhan telah menetapkan. Mereka dari doa tanggal 30 itu menetapkan bahwa dalam doa, dalam bahasa Manirem, suku Manirem ini suku Manirem punya tempat ini, wilayah timur. Manirem itu membuka satu kehidupan baru, yaitu pintu timur itu terbuka. Akhirnya transformasi, akhirnya terobosan, gebrakan dari Injil keselamatan, Injil pertobatan, dan Injil kerajaan Allah itu terbuka masuk sampai ke daerah, wilayah-wilayah suku yang lain, Sobei, Air Mati, Renduai, daerah-daerah 4 suku yang lain itu mengalami kasih Tuhan ketika Manirem ini membuka pintu itu, dan doa dari mereka itu terbuka, dan mereka lah yang menerima pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Hari ini kita tidak bisa sangka-sangka, mereka datang berdatangan, mau dalam keadaan apa, kondisi apa, situasi apa, mereka datang. Kami juga kaget, kami juga bingung, tapi ya inilah waktu Tuhan, inilah hari Tuhan, inilah saat Tuhan. Doa, nubuatan, dan kemarin dan sekarang kita masuk penggenapan, dan sampai ke depan lagi kita akan melihat pekerjaan Tuhan di Sarmi ini. 50 tahun sudah, tahun Yobel itu akan terjadi di dunia. Kutuk, dosa, segala apa, permaafan, penjara, segala akan ditiadakan ketika para duta-duta Tuhan ini mengintari daerah ini. Timur, barat, utara, selatan akan menggoncangkan tempat ini, dan bangkitlah generasi baru yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Begitu orang jalan harus ikuti langkah-langkah ya, bekas-bekas itu. Tapi begitu jalan terus sampai di tengah-tengah, kaki kanan itu tidak kelihatan. Tapi
kakinya ada di depan, bekas. Kemudian berdiri di situ dan bahasa roh. Kemudian kaki kanan itu dengan sendirinya itu seperti terangkat dari bawah itu berbatu. Batu itu dengan bekas kaki itu muncul di atas. Lalu mulai melangkah dan pergi pelayanan sampai di depan itu Bapak Dovi. Dia duduk itu orang membersihkan lahan besar. Lahan itu dibersihkan. Terus Bapak Dovi begitu lihat saya baru dia bilang begini, Maga, kau bilang sama semua umat Tuhan itu, hamba-hamba Tuhan itu harus bersatu. Bersatu. Jadi bersatu ada kekuatan besar supaya kamu terus jalan dan bangun di rumah saya. Aku akan datang melawat umatku di Sarmi, memberikan mereka, membebaskan mereka, mengangkat mereka keluar dari kegelapan ini kepada terang. Baru saya renungkan waktu saya tahun 80-an di Sorong, Bapak Dovi bersaksi tentang dia dengan Bapak Obed Billy, Bapak Andi, mereka tiga pertama kali dia bilang bersaksi begini, saya hari ini naik pesawat kemana-mana karena waktu pertama kali kami tiga ke Sarmi itu naik pesawat tidak bayar. Tiba di sini, mereka tiga tiba di sini, Bapak bicara setelah saya 2001 sampai saya tanya ke Bapak Andi di gereja, saya bilang, Bapak, coba ceritakan perjalanan Bapak bertiga waktu itu. Baru dia bilang ada mujizat dua yang terjadi itu, kami pergi itu tunggu pesawat sampai jam 3 sore. Kami dua ini gelisah, tapi Bapak Obed pilih bilang, Tuhan suruh pesawat datang, orang datang. Pilot tanya, kamu mau ke Sarmi berapa orang? 3 orang. Sampai di Sarmi, kemudian mereka tiga pelayanan ke satu tempat. Mereka naik perahu menyeberang ini, perahu itu tenggelam dan Alkitab tiga-tiga itu mereka pegang dan tenggelam sudah berenang ke sebelah tapi Alkitab tiga-tiga itu tidak basah. Nah, kemudian karena sudah tinggal lama di situ, kemudian kapal perintis ini datang mau kembali ke Jayapura. Terus mereka dua bilang, Bapak kita naik kapal perintis pulang, tapi Obed Billy bilang tidak. Tuhan suruh bilang sama saya bahwa tahun 3 ini harus pelayanan jalan kaki ke Jayapura. Terus mereka tiga itu, Bapak Andi cerita ke saya bilang, selama perjalanan itu selama 1 bulan dari Sarmi jalan kaki sampai di Jayapura pelayanan dari kampung ke kampung ini mereka melayani sampai 1 bulan baru sampai di Jayapura. Dan saya rasa itu luar biasa. Dan firman yang paling meneguhkan lagi itu semua yang tadi itu di Yesaya 5 itu ya 13-14 itu dikatakan bahwa 12-13 dikatakan bahwa pohon beringin dan pohon jawi-jawi itu dipotong, dikerat. Tapi dari tunggulnya dia akan keluar tunas yang baru. Jadi menurut kita itu Sarmi ini tidak ada apa-apanya. Menurut kita sudah putus harapan. Tapi ini waktu Tuhan. Dan Engkau yang berfirman bahwa setiap kaki kami melangkah itu menjadi milik kami. Sebagai Tuhan kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan diri dan oleh karena perbuatan yang ajaib dan luar biasa. Waktumu adalah waktumu itu. Engkau sudah menentukan waktunya, tidak ada yang bisa mengubahnya kembali. Roh Kudus yang mengalir, kasih karuniamu mengalir atas kota Sarmi. Amin. Engkau yang sudah bekerja, Engkau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Sudah saat dan waktunya namamu dimuliakan, namamu diagungkan, namamu dibesarkan. Siang sore hari ini kami bersepakat, kami berdoa penghalang-penghalang yang menghalangi Roh Tuhan bekerja, pekerjaan Roh menjangkau orang-orang yang ada di Nengke, yang ada di Sarmi ini, penolakan terhadap berita Injil. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Roh kekerasan yang menghalangi, membawa kematian rohani, membuat mata rohani tidak melihat keselamatan yang besar yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mengalir seperti sungai, turus pergi hujan.
dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka. Oleh karenanya, hari ini kita tidak tahu. Kita hanya mau singgah untuk sebentar-sebentar saja. Langsung lurus ke sana, Sarmi. Sampai di belakang, Mama Suster bilang, tidak bisa. Jangan kamu lewat kami. Oh, kamu bawa berkat injak di sini. Takar nengke adalah pintu gerbang masuknya kota Sarmi. Biarlah firman menjadi kenyataan. Kita bersuka cita. Akan dimana sabdanya dari dulu sampai sekarang. Bagaimana kita sama Yesus, orang yang percaya akan hidup di berkat demikian janji Tuhan. Marilah kau percaya, haleluya, Tuhan tak pernah lalai. Akan dimana sabdanya dari dulu sampai sekarang. Dimana kita sama. Ketakutan, keengganan, tidak punya pengalaman, ini digeserkan dengan hikmat dan otoritas dari Allah. Ya, waktu yang ada ini kita angkat lagu, kita berdoa memberkati jemaat yang ada. Baik gunung turun atas mereka, mereka menjadi saksi tentang nama-Mu Yesus. Itu sebabnya kami berdoa siang hari ini, sore hari ini, kami hamba-hamba Tuhan, para penatua, pencapat diakonia. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus turun memenuhi hati mereka, memenuhi pikiran mereka di dalam nama Tuhan ada di sini. Amin. Oleh sebab itu tetap semangat terus. Tadi kamu menyanyi di dalam, tapi di rumah-rumah di belakang semua tepuk tangan. Jadi Bapak Yoko duduk di luar di atas. Jangan sampai ada yang datang marah kan, sampai ini dolar. Jadi Tuhan ya. Pekerjaan Tuhan pertama di Aymak. Ini toko pertama sudah. Amin. Ini ke depan. Haleluya. Takar, Nengke, Sarmi, Arbais. Ya, luar biasa. Arbais, Nengke, Takar, Sarmi, semua menjadi. Silakan ibu atau bapak yang bicara bagaimana merasakan suasana roh dan hati sampai hari ini. Silakan. Kemarin dengan hari ini Ya. kita berdoa kemarin sore luar biasa. Dengan hari ini juga luar biasa. Ya, nama. Jadi nama saya Rodomina Firta, saya asli orang di sini. Suami saya orang Genyem, Margayau, dari Sermayatas. Ya, ini anak saya Mbusu. Oh, ada yang bosok. Kalau ini adik saya berikut saya. Saya suami Semangat. istrinya Pak Hermanus. Oh, ibu Hermanus. Bahwa ada tubuh Kristus datang, saya pun tidak tahu kalau suami saya itu sudah ikut bertobat ke tubuh Kristus. Saya kepengen. Suami saya orang pertama. Begitu masuk, suami saya orang pertama yang bertobat. Saya kaget. Waktu kerjanya bicara langsung. Kamu harus ikut, dia panggil, kumpul itu adik-adik semua. Amin. Kamu harus ikut, cepat. Sekarang juga ke tubuh Kristus, kita harus ikut sembahyang. Sudah Pace, betul kan? Memang sudah betul-betul kau sudah ikut di gereja ini. Dahsyat kalau hari ini kalau kau bicara saya, kalau kau bicara tentang firman Tuhan. Kau orang yang jalan. Saya bilang begitu. Satu suami terus terang dia orang jahat. Sembahyang begini berani datang dengan parang kasih keluar saya itu. Oh, iya.
Berani jaga sampai di dalam rumah gereja itu dipuja dulu. Dulu. Kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Saya tidak pernah orang yang ke sini kedukung menangis sama Tuhan. Tuhan yang jawab untuk saya. Tuhan yang sadarkan dia. Amin. Jadi saya minta terima kasih sama Tuhan Iya. yang sudah sadarkan suami saya, sudah bisa lihat pintu gereja. Amin. Jadi begitu. Salam semua, selamat sore. Saya juga ingin menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah terjadi dalam kehidupan kami keluarga. Ya, amin. Saya percaya tapi dari GBI, GBGP cuma batu loncatan. Selama bertahun-tahun memang kami dulu di sini. Pelayanan kami di sini dulu hebat dengan nama ini. 1 bulan 1 kali baptis 30 orang. Dulu gereja? GBGP. GJ. Jadi ya, saya dengan mama. GJP. Sebelum lanjut kesaksian silakan duduk. Iya. Terima kasih. Jadi begitu, saya dengan Mama Suster ini memang sudah dulu di sini. Ya. Kedua itu pendoa syafaat di tempat ini. Kami pendoa syafaat, terus kami terpisah karena anak-anak mau sekolah. Ya. Saya ke Kerong. Itu bukan karena saya, karena Tuhan. Disuruh saya ke Kerong. Tuhan yang atur saya ke Kerong. Sampai di Kerong 10 tahun saya menantikan kuasa Tuhan itu. Amin. Tuhan dia kirim hamba Tuhan 2, hamba Salosa. Akhirnya kita tidak berjumpa lewat 3 bulan lagi. Kita berjumpa. Dahsyat, saya tidak bisa berpikir kuasa Tuhan itu. Saya tidak berpikir. Terus dari situ kami, memang saya punya doa selama ini hanya untuk Kampung Takar, Lengke. Amin. Saya punya doa. Akhirnya saya dari sana mulai perlahan-lahan dengan hamba Tuhan, kita mulai masuk kembali ke tempat ini. Terjadi pemulihan yang anak-anak yang dulu sudah tahu Tuhan, tapi mereka keluar terlalu banyak. Jadi akhirnya kami sampai di tempat ini, terus Tuhan dia buat mujizat yang luar biasa. Tuhan dia buat mujizat yang begitu luar biasa. Jadi yang sudah duluan sudah menyerahkan diri itu, saya punya keluarga sendiri duluan. Amin. Belum dari Pak Herman punya belum. Dari saya keluarga sendiri. Amin. Kakak, keponakan saya, ini keponakan. Firtar juga, Firtar. Terus ini, satu keluarga langsung. Amin. Satu keluarga langsung turun. Jadi yang ini yang buka jalan duluan, baru bapaknya keponakan saya. Amin. Jadi kami yang sudah duluan masuk itu dari kami keluarga Firtar duluan. Jadi Bapak Hermanus belum masuk, dia keluarga. Jadi saya bilang Bapak harus banyak berdoa. Bapak harus patah lutut di hadapan Tuhan, menangis untuk saudara-saudara. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih ketika kami di sini kembali Bapak Hamba Salosa dengan Mama Pak Hermanus berkat kembali saya komitmen 1 bulan saya harus puasa di tempat ini. Dahsyat. Jadi bukan karena saya, karena Tuhan sampai Tuhan bisa jama Bapak punya hati mau berdoa siapa? Doa sederhana ini, tapi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ketika saya berdoa, saya bilang Tuhan saya tidak bisa membuat apa-apa, nanti Tuhan yang buka untuk saudara-saudara yang ada di tempat ini. Akhirnya Tuhan datang lewat Mama Suster. Dahsyat. Bak yang besar sekali berdiri di tempat ini, selang-selang masuk ke kanan. Air itu satu tempatnya pada Amin. saya bersyukur dan berterima kasih. Dahsyat. Saya tidak mau saya punya saudara-saudara atau keluarga itu mereka binasa. Amin. Jadi itulah mungkin kesaksian saya. Dahsyat. Saya kembali. Saya Mama Agustina Niniwen. Agustina. Ya, bukan Niniwe. Niniwen, bukan Niniwen. Ada keturunan ke sana aja. Jadi Mama ini selama ini Mama itu dari gereja Kemah Injil. Ya. Jadi saya selam di Kemah Injil. Ya. Tuhan bawa saya ke GBGP. Sampai di GBGP. GWGP. Terus di situ tidak tahu saya rasa bagaimana. Tuhan perintahkan saya harus buka pos begini. Tapi ada orang yang mungkin tidak senang. Ya. Sudah saya keluar, saya pulang, saya berdiam diri di rumah. Saya berdoa, pujian dan penyembahan. Hanya di rumah saja selama 5 tahun. Saya menyendiri. Suami saya di GDI. Dia pergi, dia pulang.
Kenapa tidak sembahyang? Kau mati siapa yang layani? Saya bilang hamba-hamba Tuhan di kota Jayapura mereka datang layani saya. Itu perkataan saya. Terus begitu berjalan, teman saya ini telepon dari Jayapura. Kedua hamba Tuhan ini dari kepala burung mereka ada sama-sama touch. Mungkin mujizat suara Tuhan. Mama siapkan rumah. Ada mujizat. Ada petunjuk Tuhan. Jadi mama ke rumah ini. Jadi mereka dari sana telepon sudah mama lagi bersih rumah. Tadinya panggal ini. Kemarin ini kita baru kerja di saat. Jadi kedua hamba ini datang. Mama juga tidak kenal. Siapa dia? Saya tidak tahu tubuh Kristus. Saya tidak tahu, saya buta tinggal di sini. Saya tidak tahu. Tapi kedua hamba ini datang, ketiga hamba ini mereka datang. Saya terima di rumah ini. Sudah kita di sini, sudah mama tubuh Kristus itu seperti begini. Saya bilang, iya Kak. Katanya tidak boleh ke kiri, ke kanan, tetap lurus ke depan. Jadi mama mulai belajar. Setiap hamba Tuhan naik, mama terima masuk. Ada makan minum, mari ke belakang. Ini sudah rumah sampai ke belakang sana. Ya, ini rumah Tuhan. Bukan mama punya rumah. Ini rumah Tuhan, rumah kita naikkan pujian dan penyembahan. Jadi kalau naik langsung ke belakang dulu. Mama di sini seperti itu. Jadi mama tidak tahu suara Tuhan dari lawang lewat hamba Tuhan ini. Mama juga saya tidak tahu dari lawang sana. Katanya ada mama suster di kampung Nengke. Siswa-siswa training dari Jayapura itu siapa? Masyarakat? Dia lihat penglihatan tentang mama itu. Belum tahu tentangnya tapi dia tahu lewat riset. Riset yang hanya mama suster saja, tapi dia tidak tahu nama saya. Tapi ya Tuhan, karena Tuhan. Jadi Bapak dan semua, itulah kesaksian saya. Masih panjang, tapi ya Bapak dorang lagi sudah ada tersedia singkat-singkat saja, tapi semuanya Tuhan tahu. Terima kasih, selamat sore. Mungkin itu saya kembalikan. Saya tambahkan ya tadi cerita. Jadi Pak Salosa sampai di Nengke kemarin bulan 1 sampai di sini di Nengke tanggal 22 atau tanggal 21 Amba Salosa dengan keluarganya langsung pergi ke rumah ketemu. Ya, roh Tuhan bekerja bahwa paginya mereka ke sana, Bapak siap untuk baptis, bahasa siap untuk baptis. Jadi, tanggal 22 bulan 1 saat baptis. Di Kali Kuentor. Sama-sama saya dengan anak perempuan, Bapak Mama Suster punya anak perempuan. Jadi, kedua yang orang pertama. Sudah selesai. Itu baptis bulan 2 baru sampai ketemu istrinya sana. Istri orang itu mereka karena takut air dia surut di Jayapura, dia di jembatan merah air sudah surut, mereka aja selamatkan diri ke kampung sana. Kayaknya takut, ya cara Tuhan. Ya, jadi saya pergi ambil istri dengan anak-anak di sana. Saya sampaikan masalah tubuh Kristus. Saya kumpul adik-adik, kakak-kakak cerita tentang tubuh Kristus karena kita punya orang tua kandung yang melahirkan kita, dia di tubuh Kristus. Dulu mama saya di tubuh Kristus, tapi bapak dia ancam dia, pukul dia sampai banting dia, tapi mama tidak bisa mundur, tetap maju. Ketika mama sudah di situ, baru Yanompe dia turun. Benar. Tubuh Kristus. Benar. Sejarah itu sudah saya kumpul adik-adik. Sekarang kakak sudah dibaptis, kakak yang tua. Amin. Saya yang buka pintu. Amin. Pintu raja yang buka. Jadi kamu semua harus kita bersatu menuju ke. Sudah. Nah, setelah itu saya bawa pulang istri anak. Mungkin kemarin tanggal 22 yang pasca ini pas Amba Salosa
Kasih tunjuk video yang kemarin pembaptisan satu kampung. Iya. Di Sermai atas dengan Sarmai. Sermai bawah. Sarmai. Sarmai itu satunya kampung. Di mana ini? Di Ginem. Togenya. Dekat dulu ya. Pembaptisan besar-besaran di Sermai bawah. Ada 50 orang yang mereka baptis kemarin. Orang GKI. GKI ada 47 orang baptis. Karena ya, jadi Nduapi dari suku Yaon. Saya punya kakak sendiri suku Yaon. Iya. Dia sudah sahkan. Jadi kemarin langsung pembaptisan. Jadi bagi cuma ya khususnya Sarmi masalah ibadah tubuh Kristus itu baru melangkah. Iya. Kalau daerah Jayapura itu Sudah. Tadi Bapak Ketua gereja. Togenya itu sudah lama. tapi saat ini baru. Sudah hamba Salosa sudah sampaikan bahwa sudah 50 tahun yang lalu ya. Hamba juga mereka jalan. Ya. Sekarang kita terapkan. Yang saya minta ke amba-amba, tua-tua, khususnya Kabupaten Sarmi penuh dengan kuasa Allah. Amin. Ini kenyataan. Tapi kami saat ini ditibakan di Sarmi, di tempat penginapan ini dengan keadaan selamat. Kami semua tim yang datang dengan keadaan selamat. Kami datang di sini dengan maksud adalah bagaimana untuk demi pekerjaanmu yang ada di atas tanah ini. Waktu yang ada kami akan beristirahat. Tuhan, kami minta Roh Kudus Engkau jaga kami semua, tim yang ada di hotel ini, tempat kami tidur ini. Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau memagari, Engkau menerangi tempat ini. Kami akan bangun pada esok hari. Kami akan bertemu dengan jemaat umat Tuhan. Kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami di malam hari. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Semula engkau
Oleh sebab itu umat-umat-Mu telah bangkit dari tempat tidurnya ya Tuhan. Bangun dari tempat tidurnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan tampil bersinar di tempat ini. Mari kita sembah Tuhan. Di tanah sendiri kami bersuka cita, kami memuji nama-Mu ya Tuhan, kami berglori di hadapan-Mu, kami menyambut kehadiran-Mu ya Tuhan. Engkau datang dalam roh, dalam kuasa dan kekuatan-Mu yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, kehormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan untuk selama-lamanya, bagi Dialah kepala tubuh Kristus, dan kami adalah umat kaki-Nya yang ditaruh Tuhan di tanah ini, di tanah Jayapura, di tanah Sarmi ini. Oh haleluya, kami tinggikan Engkau, kami bersuka cita, kami berglori pagi hari ini. Jiwa kami memuliakan-Mu ya Tuhan, roh kami terbuka menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55. Tuhan Yesus memberkati. Itu pintu-pintu itu dibuka karena itu jalan ke surga. Terus balik ke sebelah lagi mau tidur di bagian kepala. Di situ dia bilang ini sudah pintu-pintu ini sudah dibuka untuk semua orang jalan ke surga. Ini jalan pintu masuk ke surga. Puji Tuhan, itu yang Tuhan perlihatkan saya. Itu undangan resmi. Undangan ini tidak bisa diwakilkan oleh seseorang. Pribadi-pribadi harus buka hati kepada Tuhan. Suami, istri, anak, pemuda wajib buka hati baru kau bisa dipuaskan oleh Tuhan. Dan itu harus dirasakan saat-saat ibadah ini. Nah, Tuhan bukan soal cerita. Cerita yang diceritakan dari waktu ke waktu, tapi Tuhan adalah pengalaman kehidupan. Dan Dia akan berikan engkau saya untuk kehidupan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu beroleh bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk
pembangunan suatu rumah rohani. Kami mengangkat hati dan roh kami. Kami mengangkat tangan kami. Engkau yang merebut kami dari kegelapan dan menempatkan kami di terang. Hari ini tidak ada satupun kegelapan di tempat ini, tapi kami melihat kemuliaan kerajaan Allah dinyatakan bagi kami, di dalam kami, bersama kami. Kami datang bukan untuk melihat satu dengan yang lain, tapi kami melihat yang terutama dan yang utama dalam kehidupan kami, yaitu Bapa yang penuh kasih, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami taruh tangan di dada kami. Kami katakan, Yesus, Engkau air hidup bagiku. Engkau berikan dirimu cuma-cuma, tanpa bayaran, gratis bagi saya, bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya, bagi negeri yang saya tinggal, Sarmi Raya ini. Tuhan memberikan yang cuma-cuma. Perjanjian-Mu bagi kami tidak akan dicabut. Kami menerima perjanjian Allah Abraham, Ishak dan Yakub, perjanjian tubuh Kristus. Segala perjanjian iblis dibatalkan. Kami antusias menyambut kehadiran-Mu, kuasa kemuliaan hadirat-Mu yang kuat membebaskan kami, memerdekakan kami. Kami bersyukur dan bersuka cita di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri memandang Engkau. Akan bangkit pemimpin-pemimpin yang kuat, pemimpin-pemimpin yang diurapi, pemimpin-pemimpin yang diangkat dalam kemuliaan Allah, pemimpin yang bertemu muka dengan muka dengan-Mu Bapa dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejuk dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Atau ibu-ibu atau anak-anak muda itu diikat dari tali itu. Jadi tali itu mengikat, misalnya Bapak Awes itu, terus ada ibu siapa itu diikat dengan tali itu semua sampai di nengke. Kemudian tali itu langsung dengan orang-orang yang ada itu menjadi lingkaran. Dan kemudian saya melihat orang-orang yang di dalam tali itu yang diikat dengan tali semua itu membentuk satu lingkaran. Dan kemudian saya melihat baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak muda dan anak-anak sekolah minggu atau siapa yang ada di dalam lingkaran tali itu. Kemudian saya melihat mereka itu menjadi satu berubah menjadi pakaian-pakaian putih bersih. Dan kemudian mereka penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Dan kemudian saya melihat setelah itu mereka mulai bersama-sama bergandengan tangan, menyatukan hati, masih bersama-sama begitu mereka mengangkat tangan, dan kemudian saya melihat setelah itu mereka mulai tersebar, dan kemudian dari mereka yang memakai pakaian putih dengan sinar itu mulai menyinari tempat yang lain. Kemudian Tuhan berbicara dalam sedang memegang obor api, ya. Memegang obor api sedang menyala. Banyak orang sekali, tidak terhitung banyaknya. Dan di atas obor api itu saya melihat ada satu salib besar yang bukan berdiri tapi dia melintang.
yaitu lambang dari pekabaran Injil Jalan Suci. Haleluya. Itu penglihatan pertama. Yang kedua, penyembahan kedua, itu saya melihat lagi api sedang menyala besar sekali. Dan ular-ular naga kejahatan yang ada di kota Sarmi ini sedang gelisah dan lari. Mereka gelisah lari, tidak tahu kemana. Ya, mereka lari. Amin. Saya melihat itu, kita ada anak kecil, anak orang besar, anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semua itu kumpul di ada meja begitu. Itu di meja itu, tiba-tiba air itu turun dari atas itu, jatuh di meja itu, dia meluber begitu, tapi bersamaan dengan itu ada koin-koin, uang kecil yang banyak di situ, hambur di situ. Tapi saya perhatikan kok tidak ada uang merahnya, tidak ada uang besarnya, jadi cuma gobang-gobang saja. Jadi akhirnya terus saya berpikir, Tuhan, saya sampaikan bagaimana, soalnya kok tidak sama dengan yang lain-lain. Pas begini Tuhan kasih saya ingatkan di Yeremia 17 ayat 5. Kita berkorban dengan yang kecil ini di Tuhan. Jadi Tuhan tidak kasih yang besar dulu, makanya uang gobang itu yang dikasih turun supaya kita beriman di Tuhan. Kita andalkan Tuhan, jangan kita andalkan manusia. Dari situ saya lihat di sini kan bapak-bapaknya cuma berapa, terus pemudanya, anak-anak mudanya. Tapi dengan yang kecil ini nanti akan bisa jadi gereja besar sana itu begitu. Saya baru datang ke Jayapura ini nih, Indonesia dan Bapak Tobi. Tahun 91 saya datang, tidak banyak orang. Terus gereja itu juga dari kita ibadah di Gubuk begitu. Saya baru datang itu gereja yang lama itu masih tembok naik, terus atap belum ada. Jadi dengan itu terus Bapak Dolfi datang, Bapak Dolfi bilang, kenapa kamu harus sembahyang di Gubuk? Duduk sembahyang di tempat sana supaya Tuhan buka jalan untuk lanjutkan pembangunan. Akhirnya kami duduk di situ, pakai ini saja, papan ditaruh duduk dengan batu tela, terus taruh papan, kita duduk sembahyang di situ sampai berapa tahun itu, kita cuma tidak banyak. Kami ketua juga tidak banyak, bapak hari itu juga baru pegawai. Terus bapak-bapak yang ada ini sekarang ACS ini masih kecil. Bapak-bapak ini juga PNS baru saja. Ya PNS baru itu kan berapa? Tapi dengan ketekunan kita dari yang kecil itu, akhirnya jadi besar. Jadi memang kita harus andalkan Tuhan. Tuhan kita semua akan Tuhan curahkan. Kita mengandalkan Tuhan. Akhirnya kita bisa berdiri sampai sekarang di sini. Sekarang di sini begini. Ya ini bapak-bapak yang ada ini harus berakar dan andalkan Tuhan supaya yang muda-muda ini tumbuh jadi pemimpin. Tuhan, saya akan bersaksi. Dari kemarin saya dengan bos olahraga di bandara. Pas saya pulang dari bandara, saya mandi sudah sore. Jadi istri saya kepalanya masih sakit. Setelah itu bilang, panggil hamba Tuhan. Saya pakai pakaian rapi dan sudah jam 6 lewat. Saya datang pas ketemu dengan hamba Tuhan, ada berapa orang, 4 5 dan sabar. Hamba Tuhan satu ada mandi, setelah itu kami sama-sama naik mobil ke Kotis. Setelah penyembahan selesai, sudah kita didoakan oleh hamba Tuhan. Puji Tuhan, istri saya boleh pulih dan selamat karena bukan tangan Tuhan tidak akan sampai sembuh. Puji Tuhan, saya punya istri boleh sembuh. Dan saya bersaksi ada satu ayat yang saya ingat itu di kitab Matius. Tuhan bilang, akulah jalan dari kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, itu saja yang saya sampaikan. Shalom. Perkenalkan nama saya Revina Yuliani Yota.
Saya ingin bersaksi. Kesaksian saya ini dari awal kakak hamba Tuhan datang untuk berdoa saya hari Jumat. Mungkin saya sudah sampaikan untuk kakak hamba yang kakak hamba Richard. Tapi saya harus bersaksi untuk bapak-bapak rohani dan para hamba-hamba Tuhan dan para jemaat yang ada di sini. Kesaksian hidup saya, mungkin banyak orang bertanya, saya memang terlahir sempurna dari kecil. Usia saya 8 bulan, saya jatuh sakit yang begitu parah. Dan saya ditinggalkan oleh bapak dan ibu saya. Saya tidak dibesarkan dengan bapak dengan mama saya tinggal dengan tete, dengan nenek. Dari situ saya mengalami banyak hal kepahitan dalam hidup saya. Tapi sejak kecil, orang tua saya tidak suruh saya untuk berdoa, untuk baca firman. Sejak saya SD kelas 3, dari situ saya mengenal Tuhan. Hidup saya hanya saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi hari ini kenapa kita ada di tempat ini? Ya seperti ini, ada tenda, ada rumput, ya ada kelapa berdiri, itu ada pohon mangga, ini apa ini? Di gereja sana kan tidak ada pohon begini berdiri di tengah-tengah gereja. Tapi kok hari ini kita bisa lihat ada babi Jawa, ada tanaman, ada rumput-rumput. Kemudian kita ini ada di tengah-tengah ya rumah yang sederhana. Kemudian ada tenda, kita ada di tempat ini, tujuannya seperti apa? Karena dalam satu kepentingan utama untuk jemaat umat Tuhan di negeri ini, di kota ini, di wilayah ini, ya perlu ditahu semua yang ada di daerah Sarmi ini, tempat ini adalah tempat pertama kali diinjak telapak kaki. Ada beberapa anak-anak negeri yang Tuhan bangkitkan di atas tanah ini. Mereka akan muncul, lalu pertama mereka injak telapak kaki di tempat ini. Pertama kali mereka injak di tempat ini. Kalau mereka injak tapak kakinya pertama di tempat ini, berarti tempat ini tidak bisa sepi. Harus Tuhan melihat ada telapak kaki orang benar. Bermula injak di tempat ini berarti dia akan datang mau lakukan apa di tempat ini. Jadi perlu keluarga besar yang berdomisili di kabupaten ini sebagai anak-anak negeri, ya kami di tempat lain bisa datang, bisa ada, mungkin ada yang tidak pernah tahu tempat ini. Hari ini kita ada di tempat ini dalam rangka satu kepentingan, kamu umat jemaat Tuhan berkumpul, tidak akan kumpul seperti begitu-begitu, tetapi perlu harus dikondisikan sampai jemaat ini harus permanen. Ya, permanen. Jadi sebuah rumah yang kalau dibangun perlu harus ada tiang-tiang, ada piran, ada tiang, supaya pembangunan secara fisik itu dia bisa rapi, berdiri, megah, dia kuat untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah jemaat ini akan stabil ke depan. Perlu dan sangat penting. Harus hari ini dengan resmi. Nantinya kita akan doakan ada penatua, ada penopan rumah Tuhan. Sekian kamu yang sebentar didoakan itu adalah tua-tua, ada pesawat diakonnya, penanggung jawab sekolah minggu, pemuda. Mereka itu adalah kelompok tiang-tiang. Mulai hari ini dan seterusnya lah bergabung bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sini. Bergandengan tangan tadi tuh ada pernyataan Tuhan. Bergandengan tangan tadi bersama-sama pikul salib
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada mata air, ada sungai-sungai, ya, itu adalah kehidupan. Datang di sini baru ada kehidupan. Kalau mau tinggal sendiri di sana mau jadi apa? Boleh sukses di dunia apa saja, fasilitas apa saja, bisa sukses. Tetapi roh ini tidak merasa nyaman. Setelah ada di sini baru mendapatkan nilai itu. Ya, begitu aja Pak Bunai dan keluarga. Gabung dengan teman-teman kamu sama-sama mengalir di sini. Ya, kami itu yang jelas siap untuk pikul salib, membangun satu perjuangan ke depan. Perjuangan ini butuh tantangan, kesulitan. Itu siap menanti kita di depan. Itu berarti bukan membuat kita ya kalah, patah semangat, tapi semua tantangan itu memacu kita untuk giat ya, maju ke depan untuk kita melihat meraih kemenangan demi kemenangan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ini ada singa-singa muda yang luar biasa ini siap untuk perang, lawan, maju sana sini untuk merebut kita punya negeri. Ya, nah, dengan demikian kami menghimbau kepada anak-anak muda terus giatkan semangat, kobarkan semangat. Mari perang dan rebut negeri ini menjadi milik Bapak Presiden. Dengan demikian itu nasihat, penegasan, rabu-rabu, penjelasan menyangkut mereka yang siap untuk didoakan. Percaya kepada Tuhan Allah sebagai sumber berkat kita semua. Dengan demikian dan selanjutnya pendoa siapa yang didoakan itu harus rendah hati. Tidak boleh pertahankan prinsip pribadi, harga diri, namun itu tidak ada. Segala sesuatu dibicarakan dalam pertemuan bersama. Tidak boleh bicara di belakang, di muka bagus, di belakang lahir tidak boleh. Dan Tuhan tidak mau orang-orang seperti itu. Ini karena hari ini sudah ada kepercayaan. Hari ini didoakan itu resmi. Jadi begitu ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kami yang ini kita tepuk tangan semua. Haleluya. Luar biasa. Tuhan yang datang. Ya, Mama Alfonsina, Oto Tonjo, keluarga-keluarganya adalah orang-orang yang pertama. Dulu di Bukit Kesucian. Oto Tonjo jawab anak itu saya selalu telepon dia, tidak boleh kok alasan, kau harus sembahyang. Kau harus sembahyang karena nenek orang dari dulu. Jadi begitu ya. Ingat itu, satu tali yang mengikat kita semuanya. Itu tali yang mempersatukan dan menyempurnakan. Coba-coba mau tidak mau terikat, mau bikin sendiri, Tuhan akan tolak di surga. Ini kok di muka bumi saja tidak bersatu, baru datang dari mana ya? Tidak. Tuhan yang berkati kita semuanya. Bapa yang kekal, Bapa yang mengatur seluruh kehidupan kami, yang melahirkan kami oleh firman dan roh. Saat ini kami berdiri di hadapan Engkau. Kami telah mendengar firman, kebenaran, ajaran. Firman, kebenaran, ajaran merupakan petunjuk. Perintah bagi kami selagi kami di dalam dunia untuk melanjutkan tugas yang Kau percayakan. Dan saat ini kami berdiri untuk bersekutu dengan Engkau, yaitu ambil tubuh dan darah, energi, ada kekuatan, ada kemampuan dalam roh kami untuk tetap berdiri teguh melayani Engkau, melayani pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan kepada kami.
Pos Pekabaran Injil, Gereja Pekabaran Injil, Jalan Suci di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Demi kesinambungan Injil Yesus Kristus di tanah Papua dan upaya meningkatkan pembangunan tubuh Kristus kepada seluruh umat manusia diperlukan personalia yang memahami, menghayati, serta mengamalkan firman Tuhan. B. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil dalam mengemban tugas dengan misi Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci melalui pengembangan pos pekabaran Injil, maka perlu ditetapkan pengurus lokal yang memiliki integritas, loyalitas, dan komitmen dalam melayani Tuhan di bawah naungan Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci. Mengingat dan seterusnya memperhatikan pelayanan penjajakan kaki sejak pengutusan awal pada tahun 1974 dan kehendak Tuhan yang berkembang selama tahun 2022 sampai dengan 2023, memutuskan menetapkan keputusan pengurus cabang Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kota Jayapura tentang pengembangan dan penetapan pengurus jemaat pos Pekabaran Injil di Kabupaten Sarmi tahun 2023-2026. Tepuk tangan untuk itu dulu. Pertama, pengembangan pos Pekabaran Injil di Kabupaten Sarmi dengan nama Jemaat El Betel. Dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, pengembangan pos Pekabaran Injil di Kabupaten Sarmi dengan nama Jemaat El Betel sepenuhnya menjadi perhatian dan tanggung jawab pengurus cabang GPI Jalan Suci Kota dan Kabupaten Jayapura. Jadi perhatian menjadi perhatian Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Ketiga, dalam rangka pengembangan pos Pekabaran Injil Jemaat El Betel di Kabupaten Sarmi dan seterusnya, maka pengurus jemaat atau para penatua yang ditetapkan berkewajiban menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah, forum kerukunan umat beragama FKUB Kabupaten Sarmi, persekutuan gereja-gereja PGG, dan lembaga masyarakat adat LMA di Kabupaten Sarmi. Keempat, pengurus jemaat atau para penatua yang ditetapkan di pos Pekabaran Injil Jemaat El Betel di Kabupaten Sarmi berkewajiban melakukan koordinasi dan melakukan perkembangan secara keseluruhan kepada pengurus cabang GPI Jalan Suci Kota dan Kabupaten Jayapura. Kelima, pengembangan status pos Pekabaran Injil menjadi ranting dan atau cabang akan ditindaklanjuti sesuai dengan perkembangan pelayanan. Dan ADRT, ART, GPI Jalan Suci. Ya, jadi ini pos Pekabaran Injil ini akan berkembang jadi ranting. Terus kalau pelayanannya tambah hebat lagi, maka akan jadi cabang di Kabupaten Sarmi. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
ditetapkan di Jayapura pada tanggal 20 Mei 2023. Pengurus cabang Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kota Jayapura. Tertanda Ketua Penatua Sepnot Kambu SKM MPH. Saya sendiri. Sekretaris Penatua Origenes Kamboya Sarjana Hukum MM. Beliau satu dan lain hal tidak hadir di tengah-tengah kita. Baik, lampiran keputusan yang saya bacakan di bawah ini. Pengarah 1. Pengurus cabang Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kota Jayapura. 2. Pengurus cabang Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kabupaten Jayapura. 3. Seluruh penatua GPI Jalan Suci cabang Kota Jayapura. 4. Seluruh hamba-hamba Tuhan GPI Jalan Suci cabang Kota Jayapura. 5. Penatua Octavianus Tonjo. Beliaunya mana itu? Kasih tunjuk muka sebelum mati ya. Iya, ini tidak asing lagi, tapi ini resmi di hadapan Tuhan dan di hadapan umat. Terima kasih Pak Tonjo. 6. Evangelis Richard Yanteo, ini yang sibuk sekali di waktu ini. Bapak mana itu, silakan. Luar biasa, Tuhan berkati. Ini hamba Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Hari ini beliau sendiri, tapi waktu ke depan tambah banyak. Luar biasa. Struktur pengurus jemaat antara lain: 1. Ketua Penatua Kason Awes. Langsung aja ke depan. Ya, Bapak langsung dipersilakan ada di depan sini kan. Begitu dibacakan langsung berdiri depan karena siap untuk didoakan. Ya, Bapak berdiri sudah langsung. Hermanus Dwem Manser. Amin. Sudah baca ini? Sudah langsung penatua itu? Iya. Yang Alkitab sudah pindah ke bagus sekarang. Yang ketiga, Sekretaris Penatua Daniel Tonjo. Bapak Tonjo tetap di itu masuk atau Daniel Tonjo lain kaki. Oh, Bapak Oto kemana? Iya. Iya. Tidak hadir. Oke. Keempat, Bendahara Ibu Agustina Niniwen. Amin. Silakan. Luar biasa. Menurut Bapak hamba ada tambahan nama lagi, nanti baru dia kasih untuk kita baca lagi karena satu kali didoakan, tidak ada dua kali lagi. Satu kali didoakan. 5 penatua. Yang pertama Penatua Julianus Yaung. Sakit. Oh, sakit. Tadi sudah siap mau berangkat tapi sakit belakang satu tidak bisa. Baik. Itu didoakan sudah otomatis tim. secara roh. Iya. Oke. Sudah siap. Yang berikut Penatua Daniel Tonjo. Orang yang sama lagi tadi. Iya. Yang berikut Penatua Abdon
Bisim. Haleluya. Pendoa Safat. Ibu Alfonsina Bevar. Koordinator. Ini senior Kursi, yang sudah lama. kursi kasih geser kah? Dari Manokwari, Nanti ambil di sini saja. Jakarta, Nanti sentuh. Jayapura. Sekarang ada di Sardi. Tuhan bekerja melalui ini untuk 3 tempat ini luar biasa. Mama di bawah saja, di bawah saja. Mama di bawah saja. Ya, udah susun. Balik ke sini. Balik ke sini. Berdiri baliknya ke sini. Yang berikut, Pendoa Safat atas nama Ibu Yoslina Firtar. Kursi kasih pinggir saja. Pendoa Safat atas nama Ibu Yoslina Firtar. Ya. Yang berikut, atas nama yang ketiga, atas nama Ibu Agustina Niniwen. Sudah 1 kali. Ya. Yang ketujuh, Diakonia. Yang pertama atas nama Ibu Milka U. Awes, koordinator. Ibu Awes. Diakonia. Yang kedua, Ibu Lodomina Firtar. Yang ketiga atas nama Ibu Asnat Bevar. Ibu Asnat Bevar. Haleluya. Dia ada. Oh, ada. Yang keempat atas nama Ibu Alfonsina Firtar. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikut atas nama Ibu Loisa Firtar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mama dong kayak agak ke sini sedikit. Geser. Yang ketujuh, pemuda. Saudari Desi Worembai. Ini koordinator. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pemuda ini akan bangkit dan luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Terus yang kedua, Saudara Ais Awes. Ais Awes. Tidak sempat hadir, ada di Jayapura. Yang berikut, Saudari Salomina Bevar. Salomina Bevar, dia senyum-senyum. Gendong saja terpakai. Gendong baru masuk. Tidak apa-apa. Gendong anak kecil supaya dia masa depan juga. Amin. Diberkah. Salomina siapa? Salomina Bevar. Atau ini salah tulis pam? Maju. Tidak usah terganggu dengan nama itu. Nanti namanya dikasih supaya kita bikin SK yang bagus. Terus yang berikut, Saudari Gita Reasa. Gita Reasa. Oh ya, di depan. Yang berikut lagi, Saudari
Bilha Firtas. Bilha Firtas. Oh iya, Bella. Haleluya. Itu Kempas. Iya. Yang ke-8 untuk mengkoordinir pengasuh sekolah minggu Ibu Levina Yota. Oh anak, oh iya. Haleluya. Bersaksi itu nanti kau salurkan kepada generasi. Amin. Bunganya ada di Sarmi. Luar biasa. Terus tambahan untuk penatua-penatua Bapak Nathanael Firtar. Bapak Nathanael Firtar. Haleluya. Terus tambahan untuk penatua lagi Bapak Paulus Bonai. Haleluya. Begitu. Bapak Paulus Bonai. Terus tambahan untuk para diakonia Ibu Novita Firtar. Ibu Novita Firtar. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Tambahan untuk pendoa syafaat atas nama Tresia Reuyanan. Tresia Reuyanan. Haleluya. Haleluya. Dasar. Haleluya. Tambahan untuk penanggung jawab pemuda atas nama Daud Karet. Daud Karet. Dia kontrak 6 bulan di sini kita harus libatkan dia. Iya, iya. Otniel itu. Otniel. Otniel Karet. Otniel. Otniel. Daud Otniel. Karet. Iya. Amin, amin, amin. Yang berikut tambahan penanggung jawab pemuda Moses Yaung. Ya, dasar. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Itu tambahan, nanti baru nama-nama dikasih masuk lagi untuk perbaikan SK Gereja Kota Jayapura supaya namanya termasuk semua. Terima kasih, saya serahkan lebih lanjut ke tim Rasuli hamba Tuhan dan kita semua para penatua. Saya persilakan. Semuanya ada di depan. Nama-nama yang kita doakan sudah berada di depan. Waktu ini adalah tim Rasuli, ambil alih dan hamba Tuhan serta para penatua. Ya baik, shalom. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebelum tiang-tiang penopang dalam rumah Tuhan ini didoakan, ada satu ayat firman Tuhan ya yang di depan maju, Tawari 2 ayat 11. 2 Tawari 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Jadi jangan lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya di negeri Sarmi ini. Haleluya. Sarmi dan Nengke. Ya, kita bersyukur dan bersukacita karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan hati yang taat setia untuk hidup dalam rumah Tuhan bagi setiap anak-anaknya yang ada di wilayah Sarmi ini, untuk menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Satu kali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Satu kali melayani Tuhan, akan tetap melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku.
Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih Tuhan lebih dulu melayani, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih Tuhan lebih dulu melayani, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh kita menyembah Tuhan, kami mau melayani Engkau, lebih sungguh hanya melihat Engkau, kemuliaan-Mu berlapis-lapis. Oh Yesus yang melayani kami, kami mau melayani-Mu, lebih melayani-Mu Tuhan, lebih menyerahkan diri kami kepada-Mu, lebih ada di rumah-Mu, lebih ada di bait-Mu, bersama-Mu. Kami mau melayani Engkau. Hari ini harus dicatat merupakan hari pertama. Hari pertama engkau mendapat tugas dari Bapa di surga. Engkau bukan orang biasa, tapi engkau adalah orang pilihan Tuhan. Seperti firman tadi, jangan lengah, lalai, lupa, malas tahu, tidak boleh. Karena ini berdiri di hadapan Tuhan. Menjadi seorang pelayan itu adalah seorang hamba, bukan tuan, bukan jadi bos, tapi seorang pesuruh, mengabdikan diri. Walaupun tinggal di Nengke, tapi harus tetap datang melayani di sini. Walaupun tinggal di sini, harus melangkah ke Nengke sana. Tidak ada alasan. Seorang hamba adalah setia kepada tuannya, saling menopang. Seperti Musa, Hur dan Harun di atas gunung, saling menopang. Tangan Musa lemah, ditopang oleh Hur dan Harun kiri kanan. Maka kemenangan terjadi di lembah. Yosua menang karena bukan kekuatan Yosua, tapi ada topangan-topangan doa. Jadi mulai hari ini, itu hari yang bersejarah. Jadi nanti hamba-hamba akan mendoakan, mengoleskan. Mulai hari ini itu adalah hari yang luar biasa. Buka hati kepada Tuhan, Tuhan ini saya hamba-Mu. Jadi jangan lengah, jangan lalai. Tetap berdiri di hadapan Tuhan, waktu suka dan duka. Sukses, tidak sukses. Diberkati, tidak diberkati, tetap berdiri di hadapan Tuhan. Berkomitmen. Setia. Sekali bertumbuh Kristus, tetap bertumbuh Kristus. Hujan panas. Hamba Tuhan ada, tidak ada hamba Tuhan, tetap setia. Dalam keadaan apapun tetap setia. Itu menjadi penatua-penatua, menjadi diakonia, menjadi pembersiapan, menjadi penanggung jawab pemuda. Walaupun kau muda, jangan orang mempermudahkan engkau, tapi ada tanggung jawab daripada Tuhan dalam dirimu. Kompleks kecil ini sederhana harus dicinta. Rumput tinggi harus kasih bersih. Kompleks dinaikkan nanti besok berkembang ada gedung lagi, harus cinta. Ingat, bapak-bapak yang datang bersaksi, ibu-ibu yang tadi kami ikuti kesaksian itu bukan tipu, itu fakta kenyataan. Mereka masih ada sampai sekarang karena dari dulu macam Mama Tri tadi bersaksi itu luar biasa, dan kita yang lain masih ada. Jangan bikin alasan banyak dengan Tuhan dan pekerjaan. Tuhan tidak menerima alasan sedikit pun.
Kalau kepada pemimpin dunia silakan alasan, bisa ada kompromi. Tuhan tidak. Tuhan kasih tanggung jawab untuk kita mengabdikan diri. Terima kasih Yesus. Engkau adalah pelayan perjanjian baru yang ditulis bukan pada roh yang mati, kepada roh yang menghidupkan. Hidup dalam Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus, bersekutu dalam Roh Kudus, mengalirkan pelayanan satu sama lain, melengkapi. Bapak terima kasih, Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Hari ini Minggu 21 Mei, kami para hamba-hamba Tuhan, baik dari pengurus GPI Jalan Suci Kota Jayapura, pengurus Gereja Pekaram Injil GPI Jalan Suci Kabupaten Jayapura, tim Rasuli, hamba-hamba Tuhan, diakonia dari Kota Jayapura, diakonia dari Kabupaten Jayapura, dan dua siapa dari Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Kami semua ada di tempat ini, berdiri di hadapan Engkau atas satu panggilan yang sama dengan teman-teman sekerja kami yang ada di Sarmi ini Tuhan. Nama-nama mereka telah dibaca dan Engkau dari surga telah mendengar, melihat, mengamati saat nama-nama dibaca. Dan hari ini adalah tanggung jawab yang mereka terima. Tanggung jawab ini penuh pengabdian dan penyerahan diri, kerendahan hati, bahu membahu melayani dalam satu roh pekerjaan Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Nyata minyak zaitun kami akan urapi hamba-hamba ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, setia mengabdikan diri, merendahkan diri, bahu melayani Tuhan dan pekerjaannya. Sebagai hamba, sebagai orang pimpinan Tuhan, rendah hati dalam Yesus, kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus, yang mujizat terjadi di tempat ini. Tanda bisa sebagai penasihat, kuasa-Mu mujizat terjadi sekarang ini. Oh, haleluya. Semangat orang muda. Roh menggala-gala dalam nama Yesus. Haleluya. Dari Tuhan akan membangkitkan perhatian dari Tuhan. Semuanya, sebagai orang muda Tuhan
di tempat ini, di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini, di kota Sarmi. Dicurahkan di kota Sarmi. Orang tua kami Sarmi Lengke. Iya. Di pantai ini ada jejak-jejak orang. Mereka pergi, kami masih ada. Kami ingin lihat perbuatan-perbuatan mereka. Oleh kuasa Roh Kudus yang ajaib. Ini orang-orang pilihanmu sudah ada. Kami tergabung dengan kami, bahu-membahu melayani. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Menyambut semuanya. Kita semua sama-sama katakan Kita berkata bersahaja, jaganya Allah kita ini. Kau saudaraku dan saudariku, Bapa di surga yang kita tahu dan selalu manis. Kejaruan Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Berbuang diri ke dalam Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kejaruan Tuhan, kejaruan Tuhan selalu manis. Dia sungguh salib selalu manis. Ada kejaruan Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Berbuat diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, itu 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 Tuhan dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, jawab ya. Berikan Ketua Syafaat dan penatua. Penatua mulai besok itu sudah aktif. Jadi sudah ada di tempat ini. Diakonia sudah atur tubuh dan darah. Seperti firman beberapa waktu lalu. Jadi kalau tadi beberapa waktu ini kita punya tanggung masih satu saja, tapi ke depan itu bukan tanggung satu. Sampai seperti firman kemarin, tubuh dan darah yang kita makan itu, kita kalau diberkati Tuhan bawa 1/10, ada peti 1/10 di sini. Seperti firman kemarin, Ibrahim pergi menang, datang ketemu dengan Melkisedek, dia kasih 1/10. Dan itu aturan di dalam membangun tubuh Kristus. Jadi kalau ada pegawai negeri, pokoknya kalau dapat berkat, sisihkan itu. Nanti itu diatur oleh tua-tua. Jadi tua-tua sudah mulai berperan. Besok nanti ada hamba-hamba Tuhan datang, lanjutkan itu supaya barang ini di jalan. Kerangka jemaat itu susun barang ini ada, supaya dia mulai pekerjaan Tuhan bisa jalan. Itu kesaksian yang macam tadi Mama Tri bicara itu.
Jayapura atau Kabupaten Jayapura yang Bapak Adolaf yang duduk ini, dulu bukan langsung dia megah begitu, tidak ada. Tapi dari kecil mereka taat, akhirnya jadi besar. Ya puji Tuhan, yang di Sarmi kamu tepuk tangan yang lebih senang lagi, luar biasa. Ingat besok depan itu, mulai minggu besok tuh kamu sudah mulai menjalankan tugas-tugas itu di kebun anggurnya Tuhan. Jadi di sini saya hanya kasih lengkap lagi dari apa yang sudah disampaikan tadi, ya, yang renovasi apa, yang penambahan dari nama-nama nanti kita ambil lagi sesuai dengan nama itu, karena nanti harus kasih ke pengurus Kota Jayapura untuk mereka di SK-kan, jadi sesuai dengan nama marga. Jadi terus yang berikutnya baik itu pengurus pos PI, bahkan pengurus jemaat LBTL di Kabupaten Sarmi itu secara umum, secara membawa satu wilayah, satu kabupaten. Tetapi di sini ada dua jemaat Allah. Ya, jemaat Allah ini harus kita perkuat supaya kegiatan sudah mulai jalan. Hamba Tuhan datang langsung kegiatan ini mulai rutin jalan seperti jemaat-jemaat yang ada di Kabupaten Jayapura, di Kota Jayapura. Karena ini sudah ada nama-nama di sini yang saya selama ini ikut, catat, lihat. Jadi yang di kota ini kita berdoa hari itu Tuhan kasih tunjuk ini jemaat Bethlehem, jemaat Allah Bethlehem yang ada di sini. Jadi nanti mereka terdiri dari beberapa bapak-bapak keluarga yang ada, yang itu sudah yang nanti ada di jemaat Allah yang ada di Bethlehem di pusat kota Sarmi itu lebih ya toh, ya. Terus jemaat Allah di Galilea sana di Nengke, Takar, terus daerah Pantai Timur itu distrik Pantai Timur. Tadi di surat yang Bapak dulu mau kasih ke kita itu harus ada perubahan karena bukan distrik Pantai Timur tapi distrik Pantai Timur Barat. Itu distrik yang penambahan untuk mereka yang ada di Nengke. Jadi ya nanti di ini karena harus suratnya satu-satu, baik ke Kapolsek satu, baik ke kampung satu, baik ke distrik satu supaya mereka terima. Kalau gereja-gereja tetangga ya tinggal disesuaikan, kalau dari distrik sudah sampaikan, dari kampung sudah sampaikan, dari Polsek juga akan sampaikan. Nah, mereka yang di Jemaat Allah Galilea di sana itu ada keluarga-keluarga yang ada di sana. Jadi kalau yang di kota sini kan ada Bapak Kason Awes dengan keluarga, ada Bapak Daniel Tonjo juga ada di kota sini. Ya, Bapak Paulus Bunai tadi dengan keluarga ada. Anak-anak Ade Otniel Karet ada juga di sini. Jadi Ibu Alfonsina, ya, Wepa dan anaknya Ibu Weli Melda Waricu Mendaun, suami dan keluarga. Jadi ada juga di sini. Jadi bisa ada ibadah dari keluarga, dari jemaat ke jemaat, dari rumah ke rumah. Itu harus dilakukan. Ya, nanti bantuannya penggeraknya. Ya, terus jemaat dinaik ke sana ya, Bapak Hermanus Firmanser, Bapak Abdul Bisim, Bapak Nathaniel Pintar, Bapak Yulianus Yaun, Bapak Boy Bisim, Bapak orang baik, Ibu Ninewen ini dan keluarga di sana, Bapak Marcel orang baik. Mereka ini keluarga-keluarga yang ada di sana. Dan juga nanti akan dikunjungi dari rumah ke rumah ibadah jemaat yang sudah kita lakukan hari ini, hari Jumat. Nah, itu nanti bisa kita atur lagi di sana. Nah, ini maksudnya perkuat ibadah ini sehingga pelayanan mulai kelihatan, mulai tadi hanya hari Minggu, mulai hari Jumat, mulai hari Selasa, ada kegiatannya. Jemaat ini ala mulai rumah ke rumah. Jadi mungkin kegiatan ini nanti dievaluasi lagi di sidang di bawah, baru hamba Tuhan nanti ditetapkan, diutus lagi ke atas untuk menjalankan ini. Jadi itu mungkin saja saya sampaikan bahwa mengetahui kita semua bahwa selain jemaat LBTL secara umum dia punya jemaat di kota ini, tapi dia punya jemaat Allah itu yang dari dua jemaat yang ada. Nanti dia mengembang ke selatan, dia mengembang ke barat, ke utara, itu sesuai dengan pelayanan pekerjaan Tuhan dan kita semua yang ada di sini. Tuhan Yesus berkati. Pengumuman dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak hari ini bukan Bapak-Bapak jangan lihat karena Bapak Yoku dari Sentani, Bapak Ketua Gereja dengan rombongan dari kota Jayapura dan juga
bapak-bapak lain yang datang. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa jangan lihat manusia. Pekerjaan Tuhan ini pekerjaan yang kita tetap melihat Tuhan dengan setia, dengan taat, dengan rendah hati. Seperti itu. Kami yang berdiri ini mantan kepala dinas juga. Sampai kemarin disuruh mau bawa jadi pengurus gereja, jadi juga kami ditawarkan juga tetap menolak. Berat sekali dengan air mata. Tapi ini luar biasa karena di akhir daripada pekerjaan ini Bapak Ibu akan menuai berkat yang luar biasa. Demikian Tuhan berkati kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Engkau telah merencanakan dan menetapkan ini sebelum dunia ini dijadikan. Panggilan mulia, pilihan mulia, ketetapan mulia, bahkan pembenaran mulia, dan kemuliaan yang lebih lagi di hadapan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dalam waktu yang singkat, karena mempersiapkan kerajaan Allah harus segera jadi di bumi ini. Mempersiapkan Tuhan Yesus harus segera datang ke bumi ini. Semua kerangka-kerangka tubuh Kristus segera dipersiapkan. Pengurus jemaat, pengurus kasih karunia, terlebih khusus kami yang ada di Kabupaten Sarmi, Kota Sarmi. Dari sejak 72, 74 sampai 2023 ini, penggenapan telah terjadi. Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini, kami memberi roh kami, memberi jiwa kami, memberi tubuh kami, memberi hidup kami, memberi keluarga kami, dan semuanya kami berikan untuk Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih penetapan pengurus jemaat di tanggal 21 bulan Mei tahun 2023 ini sudah terlaksana. Di minggu berjalan yang ada kami siap untuk bekerja dalam tugas dan tanggung jawab yang ada, dalam pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kami. Terlebih khusus bagi pengurus pos PI dan pengurus jemaat di
Jemaat El Betel Kabupaten Sarmi, Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci yang ada ini. Kami sungguh bersuka cita karena bukan kami yang mengerjakan ini, tetapi Tuhanlah yang mengerjakan ini. Tuhanlah yang menggerakkan para pembesar-pembesar, para duta-duta, para pejabat-pejabat rumah Tuhan. Baik dari kota Jayapura, para pengurus gereja, pengurus jemaat, para penatua, pendoa syafaat, diakonia, pemuda, sekolah minggu, seluruh umat jemaat Tuhan, para seluruh Babel yang ada. Bahkan juga Kabupaten Jayapura, baik dari pengurus gereja, bahkan pengurus jemaat yang ada, dari penatua, hamba Tuhan, pendoa syafaat, diakonia, pemuda, sekolah minggu, bahkan seluruh jemaat umat Tuhan yang ada. Mereka boleh mengambil waktu, meninggalkan kesibukan mereka, memberkati kami di tempat ini, melayani kami, melayani pekerjaan Tuhan, memberi semua apa yang menjadi pemberian mereka di hadapan Tuhan untuk menyukseskan pelayanan ini, pekerjaan ini. Bahkan terselenggaranya penetapan pengurus jemaat pada tanggal 21 bulan 5 2023 ini telah terselenggara dengan baik. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Kami seluruh jemaat umat Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani yang ada di Kabupaten Sarmi, Jemaat El Betel, saat kami tidak bisa membalas semuanya itu. Tetapi Tuhan akan melipat kali gandakan, memberkati seluruh semua, baik yang ada di kota Jayapura, baik yang ada di Kabupaten Jayapura, di semua tempat-tempat pelayanan kami yang membantu menopang, menunjang sehingga boleh terlaksana, boleh terselenggara di hari ini. Jamuan kasih yang juga sudah disiapkan, berbagai ikatan hubungan kami sehingga kami semakin terikat dengan Bapak Kristus. Semua pelayanan ibadah kami telah kami lakukan dari awal pertengahan sampai pada akhir. Baik kami yang memberi persembahan korban, semuanya kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan Yesus Kristus berkata haleluya.